Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu Rangga Mulyajati, Sadam Aminullah Amri, Ahmad Zunuraini, Igede Rangga Aditya, Didik Kurniadi, Ahmad Suryadi, dan saya sendiri Muhammad Rizky Ramdan. Pada kesempatan kali ini, kelompok saya akan membawakan materi pertemuan kedua. Perkenalkan, nama saya Igede Rangga Aditya Pratama. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian penilaian pekerjaan. Jadi, pengertian penilaian pekerja adalah suatu proses di mana perekrutan, seleksi, orientasi, dan pelatihan karyawan yang dilakukan untuk melakukan perekrutan dan perusahaan mempunyai tanggung jawab untuk mengelola dan mengevaluasi kinerja karyawan di masa sekarang atau di masa yang akan datang yang mengikuti standar dari perusahaannya masing-masing. Kegiatan ini dilakukan untuk mengkoreksi, mengatur, dan memutuskan suatu keputusan yang berhubungan dengan manajemen sumber daya manusia. Kenalkan, nama saya Ahmad Zunuraini. Di sini saya akan menjelaskan penilaian kinerja. Penilaian kinerja yang berfungsi untuk mengevaluasi kinerja karyawan di masa sekarang dan di masa lalu. Secara relatif yang berpatokan kepada standar kinerja. 1. Menetapkan kinerja adalah patokan-patokan yang akan digunakan sebagai dasar aktual penilaian kinerja karyawan. Pengukuran kinerja didefinisikan sebagai rating atau angka yang digunakan untuk memberikan penilaian terhadap kinerja seseorang. 3. Pemberian umpan balik yang diberikan kepada karyawan sebagai hasil dari penilaian kinerja mereka. Hal tersebut dengan hal-hal apa yang harus ditingkatkan dan standar yang belum terpenuhi dan keberhasilan. Perkenalkan, nama saya Didik Kurniadi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang metode-metode penilaian kinerja. Yang pertama, ada metode skala penilaian grafis, yakni merupakan metode yang paling sederhana dan paling populer untuk menilai kinerja karyawan. Dalam metode ini, orang yang memberikan penilaian harus memberikan penilaian dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Yang kedua, ada metode peringkat alternasi, yakni penilaian kerja yang mengurutkan semua pekerja dari yang memiliki kinerja yang paling baik sampai dengan yang memiliki kinerja paling buruk. Yang ketiga, ada metode perbandingan berpasangan, yakni dilakukan dengan cara memeringkatkan karyawan dengan membuat bagan dari semua kemungkinan pasangan karyawan untuk setiap ciri dan mengidentifikasikan mana karyawan yang paling baik dari antara pasangan tersebut. Yang keempat, ada metode insight kritis, yakni penyimpanan catatan yang baik atau yang tidak diinginkan atau negatif dari perilaku terkait pekerja karyawan dan kemungkinan meninjau dengan karyawan tersebut pada waktu yang telah ditentukan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ahmad Suryadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengatasi kesalahan penilai dalam penilaian kinerja. Beberapa kesalahan bisa saja terjadi dalam penilaian kinerja dan apabila tidak ditangani dengan baik, maka akan memberikan hasil penilaian yang tidak objektif. Kesalahan-kesalahan yang pada umumnya sering terjadi adalah yang pertama, halo efek, yaitu penilaian yang hanya didasarkan pada satu kriteria saja dan mengabaikan kriteria-kriteria yang lain sehingga penilaian menjadi tidak objektif. Yang kedua, central tendency, yaitu penilaian yang tidak mau memberikan nilai ekstrim. Penilai hanya memberi angka rata-rata atau angka tengah-tengah saja, sehingga hasil penilaian tidak bisa memperlihatkan siapa yang menonjol dan siapa yang tidak menonjol dalam kinerjanya. Yang ketiga, leniency, yaitu penilai terlalu murah hati dalam memberikan penilaian sehingga dia cenderung memberi nilai yang bagus dan kurang objektif. Yang keempat, strictness, kebalikan dari leniency, yaitu terlalu buruk dalam memberikan penilaian sehingga cenderung memberi penilaian yang jelek dan yang tidak objektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sadam dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang pedoman penilaian yang efektif. Bagaimanapun, penilaian sesuatu yang sangat impersonal, sehingga bisa terpengaruh oleh kelemahan-kelemahan yang ada pada manusia. Untuk meminimalkan pertimbangan pedoman-pedoman, ada beberapa tips berikut. Pahami permasalahan ini
dalam metode penilaian. Dengan demikian akan membantu Anda untuk menghindarinya. Yang kedua adalah gunakan alat penilaian yang tepat karena masing-masing alat memiliki pro dan kontranya masing-masing. Contoh, metode peringkat menghindari tendensi sentral bisa menyebabkan perasaan tidak enak ketika faktanya kinerja karyawan semuanya tinggi. Yang ketiga, buatlah catatan harian mengenai kinerja karyawan. Yang keempat, buatlah kesepakatan pada sebuah rencana. Tujuan dari penilaian haruslah untuk meningkatkan kinerja yang tidak memuaskan dan untuk menguatkan kinerja yang baik. Yang terakhir adalah jadilah penyelia yang adil dan efektif secara baik ataupun buruk. Kualitas interaksi impersonal antara penyelia dan karyawan akan berdampak pada penilaian. Sekian dari saya kelompok 2. Atas kurang dan lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.